Ini kita ke informasi yang pertama, kita lihat ada Pramono yang ungguli Ridwan Kamil. Ya, pemilihan kepala daerah serentak telah digelar untuk pertama kalinya di Indonesia pada Rabu 27 November. Daerah yang menjadi pertarungan utama yaitu Jakarta telah menghasilkan quick count dengan 100% suara masuk. Hasilnya calon gubernur Pramono Anung memimpin. Pilkada untuk gubernur Provinsi Jakarta ada 3 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang bertarung, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung Rano Karno. Kemenangan Pramono tercatat oleh hitung cepat alias quick count 4 lembaga survei, yaitu Carta Politika Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, serta Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Data quick count di 4 lembaga survei itu hingga Rabu 27 November malam menunjukkan dari suara masuk yang ada, paslon Pramono Rano masih unggul dengan rata-rata perolehan suara mencapai 50%. Sedangkan untuk paslon Ridwan Suswono berada di urutan kedua dengan rata-rata suara mencapai 39% dan paslon Dharma Kun rata-rata mencapai 10%. Ya, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mendapat kejutan hasil pemilihan gubernur Jakarta di mana paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana memperoleh suara versi quick count lembaga survei hingga di atas 10%. Lantaran pesaingnya itu padahal berdasarkan survei selama ini di kisaran 5% ke bawah. Dengan adanya kejutan ini, Ridwan Kamil pun menyampaikan rasa hormatnya kepada rival politiknya dalam Pilkada Jakarta 2024, yakni Dharma Pongrekun Wardana. Dengan perolehan suara itu, Ridwan Kamil menganggap paslon Dharma Kun sebagai pejuang yang luar biasa. Ia juga memberikan catatan khusus kepada para pendukung pasangan calon nomor urut 2 itu karena bila terjadi Pilgub Jakarta 2 putaran, ia mengharapkan mendapat dukungan juga nantinya untuk mengalahkan paslon nomor urut 3 Pramono Rano yang kini unggul dalam versi quick count. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ada orang terkaya Israel yang populer di tanah air. Ada 7 orang terkaya di Israel yang hartanya tidak berkurang sedikit pun di tengah situasi perang atau aksi keji Tel Aviv menyerang warga Palestina di Gaza. Bahkan sekarang mencapai Lebanon. Sejumlah crazy rich ini bahkan terkenal di Indonesia. Catatan The Real Times Billionaires list Forbes menunjukkan posisi top 7 orang terkaya di Israel tidak mengalami banyak perubahan. Total kekayaannya saat digabung mencapai 79,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.257 triliun rupiah. Dan berikut ini daftarnya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, pengganti Mahmud Abbas. Ya, Palestina atau Presiden Palestina Mahmud Abbas mengumumkan siapa yang akan menggantikannya secara sementara jika posisinya kosong dan secara efektif mengecualikan peran Hamas dalam transisi kepemimpinan di masa depan. Abbas yang kini berusia 89 tahun tetap berkuasa meskipun masa jabatannya sebagai kepala otoritas Palestina telah berakhir pada tahun 2009. Selama bertahun-tahun ia menolak tekanan untuk menunjuk seorang penerus atau wakil presiden. Di bawah hukum Palestina saat ini, Ketua Dewan Legislatif Palestina akan mengambil alih otoritas Palestina dalam kondisi kekosongan kekuasaan. Namun Dewan Legislatif Palestina yang sebelumnya didominasi Hamas telah dibubarkan secara resmi oleh Abbas pada tahun 2018, menyusul lebih dari 1 dekade ketegangan antara Fatah yang dipimpinnya dan Hamas yang mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza sejak tahun 2007. Dalam sebuah dekret terbaru, Abbas menyatakan bahwa Ketua Dewan Nasional Palestina, Rawi Fatuh, akan menjadi penggantinya secara sementara jika jabatan presiden menjadi kosong. Dekret ini juga menegaskan bahwa setelah masa transisi, pemilu harus diselenggarakan dalam waktu 90 hari. Namun batas waktu ini dapat diperpanjang dalam kondisi force majeure.